Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Elis Setiawati. Saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, jurusan Ikordikdas Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 203020212072. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ke teman-teman sekalian tentang apa itu uji prasyarat dan jenis-jenisnya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu uji prasyarat dan jenis-jenisnya itu apa aja, yuk disimak dengan baik, kita belajar bersama-sama ya. Uji prasyarat. Uji prasyarat analisis dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu normalitas data, uji homogenitas data, dan ujian linear data. Adapun pengertian dan uji prasyarat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada uji normalitas, kemudian ada uji homogenitas, dan yang terakhir ada uji linearitas. Kita akan bersama-sama membahas tentang uji normalitas. Nah, apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas data adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi datanya, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan berbagai teknik, tergantung dengan karakter datanya. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menguji normalitas data dengan manual atau dengan cara manual. Nah, menguji normalitas data dapat dilakukan dengan uji chi-square. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal baku dengan kurva normal data empiris. Apabila kedua kurva tidak berbeda signifikan, maka bisa data ini dikatakan berdistribusi normal. Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. HO adalah simbol untuk data berdistribusi normal, sedangkan HA adalah simbol untuk data yang tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian setelah merumuskan hipotesis, kita merancang analisis untuk menentukan taraf kesalahan atau signifikan A. Dan jenis pengujiannya, terdapat beberapa taraf kesalahan atau disignifikan, yaitu 5%, 10%, 25%, dan seterusnya. Pada bidang pendidikan, Eksta dan ilmu psikologi menggunakan taraf signifikan 5%. Dan untuk pengujiannya menggunakan uji chi-square. Nah, langkah yang ketiga adalah menganalisis sampel dengan menentukan nilai X pangkat 2, hitung dan nilai X pangkat 2 tabel. Nah, menentukan X pangkat 2 tabel bisa dilihat pada X2 tabel dengan memperhatikan derajat kebebasan dan taraf signifikan. Menentukan derajat kebebasan menyesuaikan kurva normal baku. Pembahasan ini menggunakan kurva normal baku terdiri dari 6 interval, sehingga derajat kebebasannya 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian, bagaimana menentukan X2? Jadi, X2 itu rumusnya adalah sigma dalam kurung FO dikurangi FH tutup kurung dibagi dengan FH. FO adalah persentase kelas sesuai dengan kurva normal X jumlah data. Nah, untuk X pangkat 2 itu melambangkan chi-square. FO adalah frekuensi data empiris berdasarkan kelas interval. Kemudian FH adalah frekuensi harapan data empiris berdasarkan kelas interval.
Kemudian FO dikurang FH itu adalah selisih. Nah, selanjutnya untuk langkah yang keempat, hasil analisis sampel dengan membuat keputusan berupa penerimaan atau penolakan HO dan seterusnya. Apabila X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Hasil interpretasi sampel memaknai hasil analisis sampel berupa jawaban dari hipotesis yang telah ditentukan. Bahasan yang kedua ada uji homogenitas. Untuk teman-teman disimak dengan baik ya penjelasan dari saya. Nah, apa sih uji homogenitas itu? Nah, uji homogenitas data adalah uji prasyarat analisis tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu. Uji ini berkaitan dengan penggunaan uji statistik parametrik, seperti uji komparatif, penggunaan ANOVA, dan uji independen, sampel T, tes, dan sebagainya. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian atau ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Uji homogenitas merupakan cara untuk mengetahui kesamaan varian pada dua kelompok data tersebut. Uji ini sebagai syarat mutlak dalam melakukan uji statistik imparsial parametrik seperti uji beda, independent sample t-test, dan ANOVA atau analisis varian. Gimana sih cara menguji homogenitas secara manual? Disimak dengan baik ya. Berikut adalah langkah-langkah menguji homogenitas dengan menggunakan uji F. Yang pertama, merumuskan hipotesis dengan menetapkan HO dan HA. HO adalah varian data homogen, sedangkan HA adalah varian data tidak homogen. Kemudian langkah yang kedua, merancang analisis dengan menetapkan taraf signifikan 5% dan melakukan jenis pengujian yakni uji F. Selanjutnya, melakukan analisis sampel dengan menentukan nilai F tabel dan nilai F hitung. Menentukan nilai F tabel bisa dilihat pada pedoman F tabel dengan memperhatikan derajat kebebasan dan taraf signifikannya. Kemudian berikut adalah rumus untuk menentukan nilai F hitung. F sama dengan S pangkat 2 besar per S pangkat 1 kecil. Keterangan, S pangkat 2 besar adalah varian yang nilainya terbesar, sedangkan S pangkat 1 kecil itu melambangkan varian yang nilainya terkecil. Kemudian langkah selanjutnya menganalisis sampel dengan menginterpretasikan di mana hasil analisis sampel adalah keputusan berupa penerimaan atau penolakan HO dan sebaliknya. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Yang terakhir, bahasan kita pada kesempatan kali ini ada uji linearitas. Apa sih uji linearitas itu? Uji linearitas merupakan uji prasyarat untuk menentukan pola data. Apakah data berpola linear atau tidak? Uji ini berkaitan dengan penggunaan regresi linear, maka datanya harus menunjukkan pola yang berbentuk linear. Secara sederhana, uji linearitas adalah pengujian untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika suatu model tidak memenuhi syarat linearitas, maka model regresi linear tidak bisa digunakan. Untuk linearitas dimaksudkan untuk menguji linear dan tidaknya data yang dianalisis. Kemudian, uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Syarat melakukan uji linearitas ini harus ada hubungannya antara variabel X dengan variabel kriterium atau dependen atau Y. Perhatikan contoh judul pada penelitian ini. Dasar pengambilan kesimpulan adalah 1. Nilai deviation from linear set. Jika nilai deviation
from linearity sig lebih dari 0,05, maka hubungan variabel independen dan dependen linear. Jika nilai dependent from linearity sig-nya kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dan dependen. Kemudian 2 nilai sig. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka hubungan variabel independen dan dependennya linear. Jika nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan linear yang signifikan antara variabel independen dan dependennya. Nah, sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini tentang uji prasyarat. Untuk teman-teman, jangan lupa like dan komennya, karena ini adalah tugas UAS saya untuk mata kuliah statistik pendidikan, jadi mohon dibantu ya. Oke, saya minta maaf kalau misalkan ada salah dan kurang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.